Woi, El, jangan buang sama sembarangan dong. Lah, Mam, satu botol doang. Lah, justru dari kebiasaan kecil seperti ini bisa menimbulkan sampah yang banyak. Jika cinta tanah air, maka kita harus menjaga lingkungan dong. Iya sih. Sorry ya. Nah, gitu dong, bagus. Oi, Mam, Woi, aku kan lagi pengen beli baju nih. Kamu ada rekomendasi nggak baju dari produk luar gitu? lah, ngapain beli produk luar? Kan ada nih produk lokal nih, yang namanya batik dari Indonesia asli. Kualitasnya lebih bagus daripada produk luar. Oh, alah. Oh iya, kamu bisa ngasih alasan nggak? Satu aja kenapa harus beli batik itu? Lah, dengan kita membeli produk lokal, secara nggak langsung kita mendukung karya anak bangsa dan mendukung perekonomian negara tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia. Iya sih, masuk akal sih. BTW boleh pegang nggak? Betul. Gokil. Oke. Nah, dengan kita membeli produk lokal, secara nggak langsung kita sudah melakukan salah satu bentuk cinta tanah air. Maka dari itu, marilah kita cintai produk-produk Indonesia. Teman-teman, acara minggu depan tuh ini ada beberapa hari lagi. Gimana kalau sekarang kita bagi tugas? Setuju, tapi ada bagian yang belum kita sepakati sih. Bagian yang mananya? Di bagian pembukaannya itu aku mau buat konsepnya lebih santai dan lebih kreatif. Tapi menurutku ya, aku mau itu lebih formal gitu, biar lebih rapi aja. Nah ini tuh contoh perbedaan yang sering banget terjadi kan. Nah, karena kalau perbedaan ini yang buat kita lama sebenarnya. Tapi kan nggak harus memaksakan pendapat juga nggak sih? Iya sih, kan kita kan berasal dari daerah sama latar belakang yang beda kan, jadi wajar aja kalau kita punya pandangan yang beda-beda. Iya juga sih. Yang penting fokus sama acara yang mau kita buat biar lancar, ya kan? Ya, setuju. Jadi gimana kalau kita ambil kelebihan dari masing-masing pendapat aja? Jadi gimana pembukaannya kita buat sedikit formal tapi lebih kreatif juga. Nah itu bisa jadi solusi tuh, itu bisa menggabungkan dua pendapat juga kan? Kan, jadi kalau kita saling menghargai pasti bakal ada jalan keluarnya. Oke, sekarang kita bagi tugas. Kalau aku ingin jadi publikasi dan dokumentasi aja. Kalau aku konsumsi dan perlengkapan aja. Jadi aku bakal koordinasi kegiatannya sama pesertanya. Menurutku kegiatan sosial itu lebih baik di panti asuhan nggak sih? Aku kurang setuju ya. Mending kita lakuin kegiatan sosial di lingkungan sekitar kampus. Tapi menurutku kalau di panti asuhan itu lebih kerasa. Lingkungan kampus juga butuh perhatian nggak sih? Lihat ini nih. Ya udahlah. Tunggu dulu, mending jangan dulu berhenti diskusi deh. Maksudnya? Ya kita harus dengerin semua pendapat dulu gitu. Berarti jangan langsung menolak gitu. Iya, jadi kayak kita harus musyawarah dulu buat mencapai mufakat. Maka menghargai pendapat orang itu termasuk hak asasi manusia nggak sih? Betul, karena selagi pendapat itu sampai dengan baik, menurut gue itu udah termasuk menghargai hak asasi manusia ya nggak sih? Tapi kadang orang tuh ada yang kayak suka memaksakan pendapatnya sendiri. Padahal di Pancasila kan diajarkan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat kan? Jadi kesimpulannya kita harus cari solusi bareng-bareng nggak sih? Nah, gimana kalau kegiatan sosial ini dibagi menjadi dua hari? Yang pertama kita kegiatan sosial di panti asuhan. Terus yang kedua kita kegiatan sosial di kampus. Itu udah bagus sih. Nah, kita jadi menemukan kayak win-win solution dari apa yang kita permasalahkan tadi. Nah, win-win solution itu kalau bahasa di Pancasilanya bisa disebut dengan mufakat, yaitu tadi hasil dari musyawarah kita. Betul. Gitu kan? Setuju. Wah, ternyata sampahnya banyak juga ya. Untung banyak yang ikut kerja bakti. Jadi lebih cepat dong kelar ini. Let's go.
lingkungannya jadi lebih bersih dan nyaman buat dilihat kan. Iya sih, meskipun kita capek, tapi ya manfaatnya buat banyak orang gitu loh kalau bersih. Walaupun kita mengorbankan kepentingan pribadi, kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Benar, itulah namanya rela berkorban dan peduli terhadap masyarakat. Nah, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu contoh bela negara. Setuju. Setuju. Setuju banget. Lanjut. Masyarakat nyaman akibat lingkungan bersih. Kalian rajin banget olahraga pagi-pagi. Ya harus dong. Kan kesehatan fisik kita tuh mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Dan itu juga olahraga dapat memperbaiki pikiran. Maksudnya gimana itu? Nah, saat kita berolahraga, nah tubuh kita itu merespon menjadi pikiran kita lebih fleksibel dan nyaman. Nah, itu dapat mengurangi stres. Benar tuh kata Ijul. Dan juga nih, kondisi mental sama fisik kita yang baik juga itu kebantu, entah itu belajar kalau nggak bekerja. Bener juga ya. Iya dong. Jadi ini akhir-akhir ini aku tuh dapat informasi kayak nggak tahu sih informasi ini bener apa enggak. Coba beritanya kalau nggak informasinya tuh kayak gimana? Belum jelas sih. Nah, itu harus hati-hati tuh. Coba lihat, ada nggak? Ini toh. By the way, itu udah dipastiin kebenarannya. Belum sih. Nah, jangan langsung disebar. Kenapa? Karena mungkin aja itu hoax atau informasi yang menyesatkan. Nah, bener tuh. Soalnya kan kalau info-info kayak gitu bisa nimbulin kegaduhan sama kepanikan juga kan. Bener juga sih. Sebelum memastikan, cek dulu kebenarannya. Nah, bener tuh. Cek dulu apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak. Kalau sumbernya nggak jelas gimana? Nah, lebih baik jangan disebarkan. Nah, kita nih sebagai mahasiswa harus kritis, apalagi di era digital ini. Berarti tuh ancaman sekarang tuh bukan cuma secara fisik aja ya? Iya benar, gak fisik aja, digital juga termasuk ancaman. Ya, karena dapat mengaruhi pemikiran kita. Oke, aku ngerti sekarang. Nah, jadi teman-teman, ngejaga kesehatan fisik sama mental serta bijak menggunakan informasi merupakan bagian dari kesiapan bela negara. Bela negara bisa dilakukan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk saat ini aku akan lebih teliti buat mempercayai dan membagikan informasi. Nah, itu sikap yang tepat. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yuk,